Lihat, lihat, lihat pendeta Tao yang mana itu. Dia sebenarnya menyeret 5 tahanan dewa pada saat yang sama. Kamu membacanya kan? Saya memiliki kesan tentang orang itu, sepertinya itu disebut Jonggu seringkali kembali dengan tangan kosong, tinggal di langkah kedua untuk waktu yang lama, maka langkah kedua ini tidak terlalu kuat. Perhatikan baik-baik, sebenarnya ada 1000 orang di salah satu tahanan ilahi. Belum benar-benar memasuki alam iblis Halloween. Ada banyak mata yang menatapku, memang benar bahwa 5 tahanan dewa pada saat yang sama, terlihat terlalu mempesona. Secara umum wajar jika seorang tahanan dewa hanya menangkap ratusan orang, tentu kebanyakan dari mereka tidak terlalu kuat. Hanya dengan keberuntungan, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keabadian, bahkan Jongkook tidak memikirkannya, situasi ini saya atur sendiri, semoga beruntung menggunakan ketenaran leluhur, Hangwang di antara superstar Hangwang itu sebabnya kami menangkap begitu banyak orang kuat sekaligus. Dalam 1000 orang, meski kebanyakan dari mereka hanya melawan dewa, tapi yang paling penting adalah, kecuali Xiaoyan, ada 2 kelas beban lagi untuk langkah 9. 2 langkah ke-9 ini dapat ditukar dengan nilai kontribusi yang banyak, ini bernilai banyak uang. Diikuti oleh serangkaian tatapan tidak ramah pada saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya segera memasuki alam iblis semua orang suci. Mata ungu merah ini seperti tergantung di kehampaan. Setelah semakin dekat itu diselimuti oleh kabut ungu yang datang. Kemudian kompas Xiaoyan perlahan melaju ke dalam kabut ungu. Matahari merah mulai terlihat, tidak hanya itu ada juga istana megah yang bermunculan. Bukan hanya tanah, bahkan di udara sejauh mata memandang semuanya adalah istana. Yang indah, saat Anda memasukinya, dengarkan saja suara siulan berlari kencang, dan suara menderu jumlah orang di sini, ini di luar imajinasi Xiaoyan, bahkan di antara para dewa, bahkan para dewa kuno belum pernah melihat pemandangan spektakuler seperti ini, karena di sini, kecuali orang-orang kuat dari dunia kuno abadi dan iblis, ada juga banyak pria kuat dari dunia luar lainnya, dapat membedakan dengan jelas ada tanda budak yang jelas di leher para budak dewa. Lihatlah sekeliling, keduanya tampaknya bercampur, namun, dapat dicatat bahwa tidak ada budak dewa yang terbang sendirian di langit. Rupanya membangun istana yang melayang di udara tanpa kepemimpinan, Taozi budak Tuhan tidak bisa terbang sesuka hati, melihat mata Xiaoyan masih mengamati alam iblis, semua orang suci Zonggu juga bijaksana dan tidak mendesaknya, sampai Xiaoyan menarik pandangannya, senior ayo pergi ke kuil hamba Tuhan, sekarang setelah menyerahkan tahanan ilahi, Anda dapat menukarkan poin kontribusi, Zonggu berkata dengan suara rendah. Mulai sekarang panggil aku Yan Xiao. Sekarang kamu adalah tuan saya, seorang pelayan, kata Xiaoyan setelah benar-benar memasuki dunia kuno keabadian dan iblis. Meskipun identitas budak dewa itu palsu, pertunjukan palsu dan asli kalau tidak, akan mudah mengungkap rahasianya. Setelah Zonggu bereaksi segera mengangguk, dia berdiri di atas kompas, berdirilah dengan tangan di belakang punggung melihat ke kejauhan, tiba-tiba, saya merasa seperti seorang pejuang telah kembali setelah menjadi terkenal. Ada banyak mata di luar dunia iblis Halloween yang mengawasi di sini. Setelah memasuki dunia iblis Halloween, pertarungan semacam ini cukup mengesankan. Di belakang Zonggu ada 5 tahanan dewa, penangkapan yang luar biasa, hanya segelintir penganut Tao terbaik dalam hal kekuatan yang dapat melakukannya. Dan seorang Tao seperti Zonggu, dia hampir merupakan tokoh pinggiran terlemah di antara penganut Tao. Saya belum pernah diperhatikan oleh teman sekelas saya sebelumnya, dia bahkan menindasnya meskipun Zonggu tahu itu semua salah, saya juga mengandalkan Xiaoyan untuk mendapatkannya. Tapi saat ini dia sangat menikmatinya, perasaan ini hanya dapat ditemukan di dunia tempat Zonggu pernah tinggal. Perasaan dikagumi oleh semua orang sudah lama sekali sejak dia melihat begitu banyak tatapan penuh hormat. Xiaoyan dan Jin Dongming duduk bersila di belakang,
Tanda budak di leher mereka terlihat jelas tentu saja, banyak mata tertuju pada mereka berdua. Setelah merasakan nafas yang keluar dari keduanya, banyak orang yang menindas Jonggu, saya segera memilih mundur. Di bawah tatapan banyak mata, sampai kami tiba di aula, budak ilahi yang disebutkan Zonggu, dan aula ini berbentuk seperti belahan bumi, tampaknya terbuat dari bahan yang mirip dengan tahanan ilahi, transparan, tapi saya tidak bisa melihatnya dengan jelas, ukurannya cukup besar ketika Zonggu tiba di depan aula utama, seseorang segera mengambil alih 5 tahanan jiwa di belakang Zonggu. Zonggu Daozi sepertinya panennya bagus, pada saat ini di depan aula utama, seorang wanita yang anggun berjalan dengan kaki teratai datang perlahan, memegang sepotong batu giok di tangan sepertinya ada sesuatu yang terekam di sana. Saya pernah melihat Yutama Daozi tidak terlihat selama beberapa waktu. Michiko Uotama semakin cantik. Zonggu tersenyum lembut. Mengucapkan beberapa kata sanjungan kepada seorang wanita adalah hal yang benar. Wanita bernama Yuyu hanya sedikit mengerutkan bibirnya saat mendengar ini. Tidak banyak perubahan ekspresi, mungkin karena dia selalu meremehkan Jongkook. Bagaimanapun, kekuatannya terletak di sana. Xiao Yan, di belakang tampak kusam, tapi dalam hatiku aku merasa sedih kapan langkah kedua keabadian Kaisar menjadi begitu tidak populer. Tidak peduli seberapa lemahnya Anda tetap abadi. Tapi jika tidak terjadi apa-apa di sini seperti yang diharapkan Xiao Yan, alam iblis Halloween mungkin telah mengumpulkan sebagian besar ahli abadi dari alam iblis abadi kuno. Itu benar langkah kedua Jongkook. BB melihatnya membandingkan memang benar beberapa di antaranya tidak cukup untuk ditonton. Xiao Yan, yang berhasil menembus langkah kelima, mengerti baru setelah benar-benar mencapai langkah kelima saya baru saja memasuki jajaran keabadian. Sebelum itu hanya memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan keabadian, untuk mendukung perang melawan alam dewa abadi, biarkan alam dewa abadi memiliki kekuatan tempur yang kuat, itu membutuhkan lebih banyak kekuatan abadi sebagai dukungan. Tunggu sebentar seseorang menyerahkan sepotong batu giok kepada Yuyu, setelah mata indahnya menyapu potongan batu giok, tiba-tiba mata indahnya tiba-tiba melebar, awan lembutnya juga sedikit bergetar secara tidak sengaja, 2 langkah ke-9. 5 langkah ke-6, 12 langkah ke-3. Beberapa langkah pertama, Yuyu menarik napas. Bulu mata yang panjang sedikit bergetar. Anda dapat melihat keterkejutannya saat ini, panen yang luar biasa, lama tak jumpa bahkan Jin Chang sudah lama tidak menangkap langkah ke-9 kali ini. Petik 2. Jin Chang Daozi mungkin hanya kurang beruntung. Kekuatannya layak menjadi yang terkuat di antara penganut Tao. Saya juga kebetulan hanya beruntung, Zonggu berkata sambil tersenyum. Sebuah kalimat sederhana keluar saat ini, tapi itu membuat semua orang di depanku sangat terkejut. Kata-kata itu jatuh begitu saja, ada seseorang yang perlahan berjalan keluar dari Godslave Hall, pria ini memakai mahkota emas mengenakan jubah sutra emas di belakangnya ada 2 orang lagi. Totalnya 3 orang saat berjalan keluar, pikiran Xiao Yan tergerak. Momentum ketiga orang ini sebenarnya memberi Xiao Yan rasa penindasan yang kuat. Senyuman di wajah Zonggu tiba-tiba berhenti, saat ini segera menangkupkan tangan dan memberikan salam, temui Jin Chang Daozi. Zonggu tersenyum pahit. Dia hanya ingin pamer di depan Yuyu. Tapi aku tidak menyangka Jin Chang juga ada di Divine Slave Hall. Yang terakhir ini bahkan tidak mengangkat matanya untuk melihat ke arah Jongkook. Berjalan saja ke sisi Yuyu dia melirik potongan batu giok itu matanya yang awalnya tenang tiba-tiba melebar. Alisnya sedikit terangkat, kali ini saya telah menyinggung seseorang yang tidak boleh tersinggung. Zonggu tampak pahit. Keringat dingin terus mengucur di keningku.